Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita baru aja melihat ada live terbaru atau siaran langsung dari Agus yang di sini Agus itu menceritakan tentang kesedihannya begitu. Dia bercerita salah satu narasinya adalah mentang-mentang orang-orang yang berkelas dan orang besar itu kok semena-mena gitu sama Agus gitu. Sekarang Agus sudah nggak bisa ngeliat lagi, tapi juga dibeginikan. Secara pribadi untuk Mas Agus ya, aku ngerasa bahwa ini mungkin efek karena mendapatkan musibah yang luar biasa. Tetapi sekali lagi perlu kita luruskan lah ya, bahwa musibah yang dialami Anda ini bukan karena Novi, Densu, atau Gary, atau bahkan yang lainnya. Mereka adalah nama-nama yang dugaannya dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Karena ya, kita juga nggak fair ya kalau kita ngelihat nanti pada akhirnya misalkan begitu. Karena kan yang dilaporkan juga tidak cuma perdata tapi juga pidana. Kalau pada akhirnya mereka masuk penjara gitu, misalkan begitu ya, kan mereka juga tidak mendapatkan keuntungan materi juga. Justru at least paling nggak sekarang kan Mas Agus sudah mendapatkan beberapa ratus juta rupiah, bahkan namanya juga terkenal. Itu adalah bagian yang sangat disayangkan kalau ini terus berlanjut. Tetapi coba kita simak dulu ya apa yang dinarasikan dari Agus di sini karena coba kita dengarkan sebenarnya apakah permasalahan Novi, Densu dan lain-lain dengan Agus ini masih bisa dilakukan perdamaian? Apakah sudah nggak bisa lagi hanya masalah hukum yang bisa melakukan ini semua untuk menyelesaikannya? Kemudian Agus menceritakan dalam live ini ada sesuatu hal yang aku rasa dia kayak kesepian gitu karena kedua orang tuanya baru pulang ke Aceh dan dia tinggal dengan istrinya aja dan kadang-kadang istrinya juga harus beraktivitas di luar. Mungkin gara-gara kesepian tersebut yang ngebuat Agus tuh rapuh dan ada sosial media dan dia mencurahkan isi hatinya di sana. Ini salah satu curahan isi hati Agus Salim, teman-teman. Aku tahu, aku selalu nggak punya orang susah. Wajarlah mereka memeluk-meluk Agus. Tapi kan aku juga punya hati. Sama Agus. Oke, untuk bagian ini aku tidak setuju ya Mas Agus. Kalau dikatakan bahwa drama atau diolok-olok itu gara-gara status ekonomi atau sosial sama sekali tidak. Karena bagaimana ceritanya ada donasi 1,5 miliar tersebut kalau orang tidak prihatin dan juga simpati. Aku rasa itu adalah bagian yang harus ditanamkan dalam hati pribadi Agus beserta timnya bahwa terjadi perdebatan ini bukan karena status sosial atau status ekonomi Agus, tetapi karena ada beberapa hal yang kalian sudah paham lah. Ya ada hubungan dengan uang begitu. Makanya kalau sudah ngomongin uang itu hati-hati ya. Kadang hal-hal kecil itu bisa merembet kemana-mana. Oke, kemudian Agus juga curhat. Dia tidak ada yang menemani pada saat istrinya katanya lagi keluar beli apa kayak bawang merah di sini. Agus termasuk orang yang gampang untuk cerita ya, dan ada sebagian orang yang menilai bahwa Agus banyak dikasihani sekarang sama netizen karena dia mendapatkan musibah yang luar biasa ini. Di, kalau lagi istri ke bawah, tinggal sendiri di rumah. Dia terus menangis di Rindu, sini. Oh, nah, nyanyi di sini. rindu, serindu-rindunya. Maaf ya, emang keadaan mengaku untuk beberapa hari ini banyak kesedihan. Maaf ya, untuk beberapa hari ini Agus memang banyak kesedihan. Mungkin karena orang tuanya baru pulang ke Aceh ya, Agus ya. Pernah mulai dengar, tapi keadaan hati sakit, lemah. Udah mulai tegar tapi keadaan hati sakit. Ya, ini apakah indikasi karena uang 1,3 miliarnya dialihkan ke NTT? Dan Densu udah bilang ya di sejumlah wawancaranya, semua orang mau kelihatan baik, semua orang mau kelihatan oke lah gitu. Ya sudah, tapi sekarang uangnya sudah nggak ada lagi. Tapi buat Agus jangan sedih sebenarnya. Karena apa?
Densu tuh fair ya, udah ngomong bahwa kalau kamu menang dalam sidang perdata, ya nggak masalah, itu akan diganti. Tapi bukan sidang pidana loh, bukan Densu minta kamu untuk melaporkan pidana. Karena hati-hati juga Gus, aku bisa menilai di sini bahwa Densu juga manusia biasa ya. Kan dia bilang, silakan Agus ajukan gugatan perdata, which is adalah uang, poinnya, tetapi Densu tidak bilang untuk ajukan gugatan pidana. Efeknya apa? Kita nggak tahu, seandainya gitu ya, nanti uh, Densus sudah tahu dia dilaporkan dugaannya inisial DS itu adalah dia gitu. Kalau seandainya beneran dia yang dilaporkan, kalau dia ngerasa sakit hati, udahlah saya nggak mau, saya cabut kata-kata saya kemarin yang saya akan mengganti biayanya Agus untuk berobat atau bahkan ngebantu dia untuk kebutuhannya sehari-hari, saya cabut semua itu gara-gara saya dilaporkan pidana juga. Manusia biasa loh, mau seterkenal apapun, sekaya apapun, yang namanya manusia adalah manusia juga, dia punya hati, sama seperti Agus kan ya, mau kamu kaya, miskin, atau pendidikan tinggi, rendah, manusia tuh sama aja, semua punya hati. Dan di sini Agus mengekspresikan kesedihannya. Mungkin buat orang-orang yang kayak tinggal di luar negeri gitu, kayak kita-kita ya yang sudah tahunan tinggal di luar negeri, kita nggak punya teman, nggak punya tetangga, nggak kayak tinggal di Indonesia gitu, kita sudah terbiasa dengan kesendirian ya. Jadi kita berhari-hari sendiri, berbulan-bulan sendirian, kayaknya biasa aja. Tapi mungkin Agus di sini kayaknya dia sudah terbiasa dalam hidupnya nggak bisa sendirian, harus rame-rame, mungkin ekstrovert ya karakternya. Makanya dia ngerasa kayak mentalnya turun gitu. Padahal orang-orang yang di luar negeri kayak mbak-mbak TKW, mas-mas TKW di Hong Kong, Taiwan, atau bahkan negara Arab dan sebagainya, berdealing atau menghadapi kesepian dan kesendirian itu adalah hal yang biasa ya. Dan Agus karena sedang menjadi sorotan oleh netizen, ya tetap ini menjadi viral juga di mention sama kalian ke akun TikTokku. Lanjut lagi, curhatan berikutnya adalah dia curhat kalau ada yang nemenin tuh kan enak katanya. Terus dia juga sepertinya sangat ketergantungan dengan istrinya. Mana ya istri Bang Agus gitu, kok beli bawang lama banget. Padahal mungkin baru berpisah beberapa menit ya, tapi kayaknya dia nggak bisa lepas sama sekali dari istrinya. Mana istri abang lama, seperti yang merasa ini lama banget beli bawang merahnya. Mana sayang, sayang kemana? Sayang kemana? Beruntung banget ya Agus ya, maksudnya tanpa bermaksud tidak empati dengan musibahnya, tapi Agus masih punya banyak sekali orang yang ngebantu loh. Rombongan kuasa hukumnya itu gila kan ya, ngebantu dia luar biasa ya. Terus juga istrinya, terus juga keluarga orang tuanya atau keluarga dari istrinya. Masih banyak yang support Agus loh, terlepas kontroversi yang sedang terjadi saat ini. Tapi dengan banyaknya orang yang bersedia ngebantu Agus begitu tulus, bahkan di awal-awal kejadian sampai dia mendapatkan donasi 1,5 miliar, artinya dia ini mendapatkan bantuan dari Tuhan yang luar biasa, walaupun sekarang malah menjadi satu isu yang ngebuat kontroversi. Oke, dan dengan kejadian ini seandainya Agus bisa legowo gitu ya, ya sudahlah kita fokus kepada pengajuan sidang perdatanya aja. Aku rasa pihak Densu, Novi, atau bahkan yang lain-lain, mereka masih akan ada usaha loh untuk ngebantu lebih lagi. Walaupun dikatakan, mereka tuh katanya cuma ngomong doang. Kan timnya Agus bilang yang Densu menawarkan hal tadi yang disebutkan untuk biaya berobat atau bahkan untuk keseharian. Kan timnya Agus bilang, itu hanya omong kosong gitu, cuma ngomong doang begitu. Apakah seperti itu Densu cuma ngomong doang? Ya, aku rasa kalau sudah disampaikan secara langsung, timnya Agus nelpon Densu, aku rasa Densu cukup fair karena dia juga ngomong ke media bahwa 1,3 miliar itu saya ganti kalau Agus menang di sidang perdata. Tapi sekarang kan dilaporkan juga dugaannya ke arah pidana. Kalau Densu merubah pikiran, gimana dong? Nanti nggak dapat semuanya loh. At least Agus sudah dapat beberapa ratus juta rupiah gitu. Dan untuk kebutuhan pengobatannya juga dengan uang tersebut masih bisa di-cover banget ya. Oke.
Terus di bagian berikutnya dia curhat. Curhatnya ini dia sambil bernyanyi gitu ya. Coba kita dengarkan nyanyiannya Agus apa di sini. Liriknya menurut aku yang penuh makna. Ini aku masih sendiri, temani hari-hari sepi. Aku tanpamu. Ini aku masih sendiri, Hmm. menunggu hari-hari sepi, meski tanpamu, meski tanpamu. Ya, memang dia lagi kesepian banget ya. Ya, dengan permasalahan yang dia miliki, kayaknya memang dia butuh support mental yang luar biasa tinggi ya dari istrinya dan juga keluarga terdekatnya. Cuman yang menjadi pekerja luar negeri lah, seperti kita-kita ini teman-teman, kita udah paham bagaimana menghadapi kesepian. Dan yang merasakan kesepian tuh banyak banget gitu loh di dunia ini karena harus kerja di luar negeri demi keluarga dan sebagainya. Cuma mungkin karena Mas Agus kan sedang mendapatkan masalah terkait dengan matanya begitu. Oke, that's really unique ya. Tapi sekali lagi, kalau Agus berpikir bahwa permasalahan ini terjadi karena status ekonomi sosial yang dimiliki, aku rasa itu nggak fair. Kalau memang orang-orang awalnya tidak simpati dengan Agus, nggak mungkin bisa mendapatkan bantuan sebegini banyak. Dan aku nggak ngerti ya, apakah kasus ini akan segera berakhir atau tidak. Kalau kita ikuti persidangan kan gini ya, kan nanti sidang yang kedua, yang pertama kan ditunda ya, karena ada beberapa hal yang tidak hadir dan juga tidak lengkap. Untuk sidang kedua nanti kan tanggal 22 Januari. Sidang itu cukup lama loh prosesnya, bisa makan waktu sampai tahunan ya. Bahkan salah satu, kayaknya udah jadi mantan ya, kuasa hukumnya Agus ya, yang juga mengatakan tidak akan mencabut kuasanya, tidak lagi ngebantu Agus karena dia bilang ini bisa tahunan katanya. Dan ini adalah pro bono. Kami sayang gitu, tidak punya biaya sebegitu banyak untuk ngebantu dia gitu. Itu kan kita sudah tahu lah siapa yang mengatakan hal tersebut. Dan prosesnya juga panjang banget teman-teman karena ini bisa kalau sudah sidang pengadilan negeri kan ya, nanti ke PT, pengadilan tinggi ya untuk banding, bisa lagi sampai kasasi. Itu bisa sampai 2 tahun loh, sampai uang tersebut akhirnya kesepakatannya di mana. Dan kalau secara pidana, menurut sudut pandang dari tim kuasa hukumnya Novi, ya Agus tidak bisa mengajukan pidana kalau belum ada penetapan hukum dari uang tersebut. Kalau seandainya uang tersebut dalam sidang perdata akhirnya dimenangkan oleh Agus, ya suka tidak suka nih untuk timnya Densu, Novi, terus juga Gary dan yang lain-lain ada potensi untuk pidana. Tapi juga kita tahu di hukum Indonesia kan sekarang ada kayak RJ ya atau restoratif justice, artinya perdamaian gitu terlebih dulu. Kalau nanti sudah terjadi kesepakatan misalnya ada perdamaian begitu, nggak tahu damai mungkin dengan apa syaratnya itu adalah hak masing-masing. Kalau sudah ada terjadi kesepakatan perdamaian, ya nggak usah dilanjutkan itu juga bisa. Tapi kan prosesnya bakal panjang banget gitu. Dan kenapa nggak fokus ke perdata aja dulu gitu, nggak usah bawa ke arah pidana. Karena kalau Agus menang ke perdata, menurut aku potensi pidananya juga mungkin tidak akan jauh berbeda. Tapi aku berharap tidak sampai ke arah situ, karena bagaimanapun juga Agus mendapatkan sekarang sudah beberapa ratus juta rupiah, plus juga dengan macam-macam popularitas dan banyak orang yang ngebantu, itu juga karena ada banyak-banyak hal yang dikategorikan drama sekarang ini. Nama-nama yang dilaporkan oleh Agus dugaannya itu adalah mengarah ke siapa aja kemarin inisialnya DS, N, kemudian P sama G ya. Itu kan kita sudah tahu itu mengarahnya kemana aja. Ya mereka-mereka juga lah yang bekerja sedemikian rupa hingga akhirnya Agus mendapatkan spotlight dan mendapatkan paling nggak beberapa ratus juta rupiah. Ada beberapa orang kasus yang terjadi kayak di Jogja, di Sumatera, yang kena siram air keras juga oleh mantan pacar, oleh juga mantan suami. Tapi kan mereka jauh lebih apa ya, jauh dari sorotan media karena mungkin jaraknya jauh dan mereka juga tidak mendapatkan bantuan yang sebanyak Mas Agus gitu loh. Beberapa ratus juta rupiah itu udah banyak banget. Oke, sementara itu dulu teman-teman yang bisa aku bahas terkait dengan video yang paling banyak kalian mention ke TikTokku untuk aku bahas curhatan dari Agus Salim. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini.
follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.